Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Kita akan belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Doni Hermawanto dari Kupang, dengan topik khusus. Namun sebelumnya kita akan awali di dalam doa. Saya mohon kesediaan Mak Hong untuk memimpin dalam doa. Silakan Mak Hong. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu, Yesus, Tuhan yang baik. Mari kita semua sama-sama doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta syukur, terima kasih Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk bertemu melalui Zoom itu, Tuhan. Zoom ini, kita tetap menghargai segala kegiatan untuk mengenal firman Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Kita harus dukung sepenuhnya. Terima kasih Tuhan atas persekutuan FWF ini Tuhan. Mohon Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Roh Kudus berkarya atas hamba-Mu. Apa yang disampaikan hamba-Mu, semua dari kebenaran-Mu Tuhan Yesus yang baik. Mohon Tuhan mengurapi kami semua yang mendengarkan dengan Roh Kudus agar kami sungguh-sungguh dengan tulus hati mendengar firman Tuhan, mengerti dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Makasih Mak Hong. Untuk hambanya, Pastor Doni Hermawanto kami. Silahkan. Silahkan, Ya, Pastor. terima kasih Bu Ayu. Shalom. Selamat malam untuk kita semuanya. Kiranya Allah selalu menolong, memberkati kita, bahkan tuntunannya selalu nyata di dalam kehidupan kita sampai malam hari ini. Dan kita percaya semua kita di dalam anugerahnya yang limpah bagi kita semuanya. Bapak kasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita beberapa hari ini melihat ya di media bagaimana adanya lagi istilahnya apa ya, pengerusakan ya, pengerusakan tempat persekutuan ya, tempat persekutuan yang atau dikatakan gereja lah atau apa. Bahkan tadi siang sempat saya ada diskusi dengan jemaat yang mengatakan tentang peristiwa yang apa ini yang ada di mana itu di Sumatera itu, tentang pengerusakan itu ya. Jadi ketika kita diskusi dan kita melihat adalah ini sudah nggak tahu sekian berapa dan prototipe juga cukup dekat. Tetapi yang kita melihat adalah yang dirusak yang di dalam berita yang saya melihat itu adalah bukan tempat ibadah secara resmi ya, bukan tempat ibadah secara resmi tetapi tempat apa ini persekutuan ya, tempat persekutuan. Dan itu yang apa ini yang terjadi. Dan ketika kita diskusi tadi mengatakan, ya saya katakan ya itu tadi kita tidak mengerti latar belakangnya, bagaimana situasi, kondisi lingkungannya di situ, itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Dan apalagi kita orang Kristen kadang-kadang juga merasa marah dan rasanya kok tidak ada keadilan di dalam apa ini, di dalam negara kita mengenai hal beragama, meskipun semuanya sudah diatur di dalam undang-undang, tetapi sekian kali kembali lagi berulang, tetapi itulah yang menjadi tantangan dan panggilan kita sebagai orang Kristen. Dan kadang-kadang ketika kita melihat hal itu atau kita juga apa ini mengalami rasanya mungkin sakit hati. Tetapi kalau kita kembali di dalam Alkitab kita, dan nanti kita akan juga sharing salah satu poin di dalam itu semuanya. Ini bukan sesuatu yang hari ini kita lihat, hari ini kita rasakan di Indonesia. Tetapi di dalam kekristenan awal-awal pun sudah banyak terjadi hal seperti itu. Bahkan kalau kita boleh melihat sendiri di dalam pelayanannya Rasul Paulus, ya bagaimana banyak kondisi yang tidak mengenakan ya Paulus di penjara dan banyak tokoh-tokoh yang lain
Bahkan kalau kita juga melihat para rasul ketika mereka memberitakan Injil di mana-mana, bahkan kalau kita juga pernah membaca sejarah kematian daripada rasul-rasul Yesus, kematiannya semuanya tidak dengan wajar, tetapi itulah yang terjadi. Nah, sedangkan kita sekarang ini yang kita boleh melihat, saya tidak mengecilkan apa-apa, tetapi hanya pengerusakan secara tempat apa ini, tempat ibadah secara fisik saja, tetapi penyerangan terhadap pribadi tidak terjadi. Nah, ini juga tidak menjadikan satu sisi secara manusiawi kita juga benci, tetapi juga ini menjadi tantangan di dalam kehidupan kita secara beragama, ya. Dan pada malam hari ini kita juga akan belajar menjadi sesuatu yang penting di dalam panggilan kita sebagai orang percaya, dan kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua sebagai awalan saja. Sebagai awalan saja 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua. Ya. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua dikatakan begini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Saya ulang lagi, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya, ini sebagai catatan awal di dalam kita untuk kita masuk di dalam perenungan kita pada malam hari ini. Kalau kita boleh melihat ini apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Dikatakan dia adalah rasul yang melayani orang-orang Yahudi khususnya, dan dia ada di sekitaran daerah Romawi, Roma pada waktu itu. Tetapi kalau kita boleh melihat apa yang dikatakan tentang konsep menjadi seorang gembala, ya, konsep menjadi seorang gembala atau pemimpin jemaat pada waktu itu dikatakan melayani domba yang ada pada kita, yang dipercayakan Tuhan kepada kita, jangan dengan paksa, dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sukarela bukan sukarela menurut kita, tapi sukarela menurut kehendak Allah. Dan jangan kamu mau mencari keuntungan sendiri, tetapi dengan apa? Pengabdian diri. Bapak dikasih Tuhan, kalau kita boleh melihat, ya, boleh melihat di dalam pelayanan modern kita hari-hari ini. Kalau apa yang dianjurkan, apa yang dikatakan, apa yang menjadi kriteria daripada Petrus tentang menjadi seorang gembala itu sesuatu yang sangat berat sekali. Dan saya katakan tidak mudah dan tidak gampang menjadi seorang gembala. Tetapi kadang-kadang ketika menjadi seorang gembala atau menjadi seorang pelayan Tuhan, pemimpin jemaat, kadang-kadang kita tidak memahami hal ini. Tetapi yang menjadi penting bagi kita pada malam hari ini adalah kalau kita sekarang itu menjadi seorang pelayan, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang gembala, kira-kira kebanggaan apa sih yang apa ini yang kita miliki? Ya, setiap kita pasti punya motivasi, punya keinginan, punya rasa pencapaian di dalam prestasi-prestasi. Kalau kita contohnya ketika kita kerja di dalam dunia sekuler, di dalam perusahaan, oh saya ingin menjadi seorang manajer. Ya, saya akan bekerja keras meskipun hari ini saya menjadi seorang posisi sebagai staff, nanti saya rindu menjadi seorang apa ini, seorang manajer. Atau kalau saya sekarang ikut orang, saya tidak mau ikut orang, saya akan merintis perusahaan sendiri. Itu keinginan kita ketika kita bekerja. Tetapi yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, ketika kita dipanggil menjadi seorang pelayan, apa sih menjadi kebanggaan kita? Apa sih menjadi target kita ketika kita melayani? Hal-hal ini menjadi penting di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak salah atau kita memiliki motivasi dan kita dengan tekun dan akan mencari terus akan apa yang Tuhan percayakan, Tuhan panggilkan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang yang mengatakan begini, saya menjadi seorang pemimpin Kristen, pemimpin gereja, saya bangga kalau saya apa ini mencapai dengan jemaat yang ribuan. Tetapi apa artinya kita punya jemaat banyak, tetapi kita tidak mengenal satu dengan yang lain?
Ya, saya bangga kalau menjadi seorang pemimpin gereja atau menjadi seorang hamba Tuhan kalau saya punya cabang yang banyak. Ya, tetapi apa artinya kalau kita tidak mengerti kondisi orang-orang yang ada di bawah kita, sekeliling kita mengalami sesuatu di dalam pelayanan. Atau kita juga memiliki, oh saya berhasil kalau saya punya kekayaan yang lebih. Padahal orang-orang yang kita layani adalah orang-orang kita yang masih banyak membutuhkan pertolongan secara jasmani. Nah, ketimpangan-ketimpangan ini, motivasi-motivasi ini kadang-kadang dianggap itu sesuatu yang sepele, tetapi tidak. Tetapi dari sinilah Tuhan tadi menjelaskan melalui Rasul Petrus mengatakan kepada kita ketika kita dipanggil menjadi seorang pelayan dengan kriteria, dengan motivasi, dengan apa yang Tuhan mau, rasanya berat sekali. Dan pada malam hari ini kita akan juga belajar di dalam apa yang Rasul Paulus kerjakan dan kita akan belajar kita buka kitab kita di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama. 2 Tesalonika pasal yang pertama. Ya, ya. 2 Tesalonika pasal yang pertama. Ya. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Ya, kalau sudah ketemu semuanya, akan saya bacakan demikian. Ucapan syukur dan doa. Ya. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu sekarang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ya, dikatakan Paulus membuka kitabnya, memberikan surat kepada jemaat di Tesalonika, dikatakan kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Ya, dikatakan ada kata wajib, ada kata selalu, nggak tahu lagi apa yang kita boleh melihat. Tetapi dikatakan di sini adalah selalu mengucap syukur kepada Allah. Ya. Kapan kita ini mengucap syukur kepada Allah? Ya. Pasti kalau sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, kita pasti rasanya mengucap syukur. Itu automatically, ya. Seperti tadi saya katakan, apa sih rasa bangga kita? Apa sih pencapaian kita ketika kita ini menjadi seorang pelayan? Ya. Ada yang merasa bangga pencapaian adalah kalau saya punya jemaat ribuan, kalau saya punya cabang di mana-mana, kalau saya punya apa ini kekayaan yang melimpah. Tetapi dikatakan di sini yang ayat yang ketiga, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Ya, Paulus mengucap syukur bukan karena apa yang dimilikinya, bukan apa yang diperoleh, tetapi syukurnya itu kepada jemaat, dikatakan. Dan memang patutlah demikian. Ya, menjadi keharusan kalau dia harus mengucap syukur dan dikatakan selalu bukan karena sesuatu yang dia yang peroleh, tetapi karena dikatakan apa? Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang akan yang lain semakin apa? Semakin kuat. Ya. Sungguh luar biasa sekali. Ya. Apa yang menjadi syukur pemahaman Rasul Paulus ketika dia menjadi seorang pelayan, ya. Ketika dia menjadi seorang perintis gereja di daerah semua kota banyak-banyak yang ada di kita lihat di Tesalonika, di Efesus dan di mana-mana dan di salah satunya di sini adalah di Tesalonika. Dia bukan apa yang diperolehnya, bukan apa yang menjadi pemberian jemaat Tesalonika kepada dia, apa yang disyukurinya, tetapi Paulus memberikan ucapan syukur yang begitu mendalam dan itu harus dinyanyikannya karena dia melihat bahwa iman orang-orang di Tesalonika itu semakin bertambah. Ya. Bukan berbicara masalah jumlah di sini, Paulus tidak memberikan karena jumlahmu semakin bertambah, tidak. Tetapi imanmu semakin apa? Semakin bertambah dan dikatakan apa? Kasihmu seorang yang akan yang lain semakin apa? Semakin kuat. Ya. Sungguh luar biasa sekali cara berpikir Paulus tentang bagaimana dia menjadi seorang pemimpin gereja, menjadi seorang pelayan Tuhan ketika dia melihat motivasi dirinya ketika dia melayani karena semuanya dicurahkan kepada orang-orang yang dilayaninya. Ya, orang-orang yang dilayaninya.
Dan kalau kita lihat di dalam dunia sekarang, penyakit hedonisme di dalam pemimpin agama-agama itu sudah mulai muncul di mana-mana. Bukan hanya di dalam kekristenan saja, tetapi kalau kita boleh melihat agama-agama yang lain pun juga mengalami hal yang sama tentang hedonisme ini. Tetapi bagi kita semuanya ini juga menjadi jangan menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Mungkin di sini kita ada yang melayani atau tidak melayani, tetapi kita di sini punya batasan, ya, punya batasan ketika kita berpikir apa sih yang kita ingin capai di dalam kehidupan kita ini, apa yang kita mau kejar di dalam kehidupan kita ini, di dalam hal profesi apapun. Ya, bukan berbicara untuk menguntungkan diri sendiri, bukan berbicara untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi di sini kita boleh melihat bahwa kehadiran kita, ya, itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Makanya kalau kita boleh melihat tadi di ayat yang ketiga dikatakan imanmu semakin bertumbuh dan kasihmu seorang akan yang lain semakin apa? Semakin kuat, ya. Kalau kita berbicara masalah iman, kita tidak bisa mengukur iman itu seperti apa yang bertumbuh. Apakah kalau dia dulunya jemaat menjadi seorang pelayan di imannya bertumbuh juga belum tentu. Ukurannya bukan seperti itu. Apakah kalau dia menjadi seorang yang rajin untuk setia beribadah, apakah itu iman yang bertumbuh juga belum tentu ukurannya tidak seperti itu. Tetapi bagaimana iman ini akan kelihatan bertumbuh atau tidak ketika dinyatakan di dalam tindakan kasih. Apa artinya? Saya katakan, kita mengakui kita orang beriman, tetapi tindakan kasih kita ini tidak ada. Dan tindakan kasih itulah yang akan dilihat oleh orang lain. Bukan kita memuji diri kita sendiri. Bukan jemaat di Tesalonika mengatakan, saya ini loh orang yang imannya bertumbuh. Bukan, itu bukan penilaian diri sendiri dari jemaat di Tesalonika. Tetapi di sini yang memuji, yang mengucap syukur adalah Paulus kepada jemaat di Tesalonika karena dia imannya bertumbuh dan ditunjukkan di dalam perbuatan kasih kepada orang lain. Dunia modern hari ini kita ditantang dengan yang namanya egoisme, ya. Ditantang dengan namanya egoisme. Dan kadang-kadang saya katakan ketakutan di dalam dunia modern sekarang ini itu menjadikan kita sulit untuk menjalankan kasih, ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini menjadi tantangan besar di dalam kehidupan kita dan saya tidak mengerti. Dan tadi saya agak terlambat sebetulnya karena ada pertemuan dengan teman-teman apa ini paguyuban orang-orang Jawa yang ada di Kota Kupang, ya. Ada paguyuban orang-orang Jawa di Kota Kupang kebetulan mau 17 Agustus, ya, mau 17 Agustus. Jadi kita ada rapat, ya. Kalau saya ingat dulu ketika saya masih kecil, ya, saya masih kecil, kalau kita di Kota Tuban tidak terlalu terlihat, ya. Tetapi ketika kita masuk di kecamatan-kecamatan, ya, ketika dulu saya ke rumahnya tante saya yang di daerah kecamatan, itu hampir semua rumah, ya, hampir semua rumah. Itu di depan rumahnya itu ditaruh yang namanya kendi, ya. Ditaruh yang namanya kendi, ada isinya apa ini? Air di dalam itu semuanya. Dan dulu namanya kendaraan moda transportasi itu kan kebanyakan ya sepeda pancal, itu pun tidak terlalu banyak, apakah mobil atau sepeda motor hampir sulit sekali. Kebanyakan yang semua anak-anak sekolah itu pasti apa nih? Jalan kaki. Nah, ketika mereka pulang jalan kaki, ketika dia melewati rumah seorang tetangganya atau rumah yang di pinggir jalan, selama dia jalan di situ, kalau dia haus, dia langsung ambil itu kendi dan dia minum, ya, dia minum. Itu rasanya waktu itu rasanya it's okay, tidak ada masalah dan tidak ada yang namanya ketakutan, tidak ada namanya apa-apa di dalam situ, ya. Tetapi kalau kita sekarang lihat, seumpama kita ditaruh di rumah-rumah, ya, seperti itu, kita pun curiga, ini air bersih atau air kotor, ya. Bahkan ketika kita mungkin di dalam perjalanan kita, mungkin ketika kita di bandara atau sedang menunggu di mana, ketika kita bersebelahan dengan seseorang, langsung orang menawarkan minuman atau roti makanan kepada kita, kita pun pasti akan
tanda kutip kebanyakan kita menolak karena kita tidak mengenal. Ya. Rasa ketakutan, rasa curiga, ya, itu muncul di dalam diri kita di dalam dunia modern seperti itu. Nah, ini juga menjadi tantangan kasih. Mungkin kita juga punya rasa proteksi diri di dalam itu semuanya. Tetapi ketika kita melihat sesuatu itu dan kita sudah punya, mungkin sudah punya referensi, selalu mengatakan hati-hati kalau dikasih makanan orang yang tidak terkenal itu seperti seperti ini. Padahal itu juga menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Ya. Sama seperti kalau kita mau menginjili kepada orang lain, bagaimana approach kita kepada orang lain, itu menjadi penting di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang poin yang pertama. Sekarang kita lihat poin kedua. Ketika kalau saya mau dari rumah mau ke gereja, ya setiap hari, saya melewati jalan sekitar 4 kiloan lah, 3 kilo, 4 kiloan. Kadang-kadang di tengah jalan itu ada orang-orang yang ingin memberhentikan, ingin menumpang kepada kita. Ya. Apakah kita seperti saya, apakah saya akan berhenti dan naikkan itu orang yang menumpang? Saya katakan sangat sulit sekali. Sangat sulit. Ya, karena kita ada rasa kecurigaan, ada rasa ketakutan. Ya, apakah dia punya niat baik atau memang dia membutuhkan? Ya, itu juga kita tidak apa ini, tidak mengerti dan kita tidak sampai di situlah. Di dalam dunia modern sekarang ini, rasa kasih kita itu banyak dibelenggu, banyak dibatasi dengan namanya kecurigaan, ketakutan kita, nanti menyerang diri kita. Ya. Bahkan untuk kita menolong orang lain itu rasanya iya betul atau tidak. Apakah dia punya niat jahat atau tidak. Nah ini menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius, imannya bertumbuh dan kasihnya seorang akan yang lain itu nyata. Bukan dicetuskan di sini dikatakan bukan kasih kepada sesama orang beriman, kasih kepada sesama jemaat atau kasih kepada semua anggota jemaat gereja pada waktu itu, tapi tidak dikatakan seorang akan yang lain di antara kamu. Ya, di antara kamu. Coba kita lanjutkan dikatakan apa? Di ayat yang keempat. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ya. Tadi dikatakan Paulus selalu bersyukur dan mengucap syukur kepada kondisi jemaat di Tesalonika dengan pertumbuhan daripada iman. Dan yang kedua, bagaimana iman itu ditunjukkan melalui perbuatan kasih yang nyata di dalam jemaat di Tesalonika. Tetapi kalau kita sekarang mengacu kepada ayat yang keempat, ya, dikatakan sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Bukan Paulus hanya berpikir tentang syukur saja, ya. Syukur itu selalu banyak hubungannya dengan sesuatu yang baik yang dia terima. Ya. Tetapi dikatakan di sini saya bermegah. Ada tingkatan yang lebih lagi, bukan hanya bersyukur, tetapi bermegah. Bukan bermegah karena dia mendapat mahkota, karena dia mendapat berkat banyak, karena pelayanannya diperlancar. Tidak, dikatakan apa? Imanmu dalam segala apa? Penganiayaan dan penindasan yang kamu terima. Ya. Tadi iman muncul di dalam pribadinya dia ketika dia menyatakan imannya kepada orang lain dalam bentuk kasih. Tetapi sekarang di sini iman dinyatakan ketika dia bisa bertahan, ketika dia bisa menghadapi, ketika dia bisa tidak menyatakan akan apa ini dendam yang menganiaya dirinya bahkan mengalami penindasan. Ya. Satu sisi iman dinyatakan melalui perbuatan kasih kepada orang lain, tetapi satu sisi imannya itu adalah dia bisa menerima yang namanya penganiayaan dan penindasan. Ya. Mengalami penganiayaan dan penindasan. Ya. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini, iman itu akan diuji dengan dua hal, yang satu positif dengan satu negatif. Makanya kitab Amsal mengatakan begini, janganlah berikan kami kekayaan, ya, sehingga kami tidak mempercaya Engkau Tuhan dengan segala kelimpahan yang kami miliki. Artinya apa? Ketika kita memiliki kelebihan secara jasmani, kita tidak mau percaya lagi kepada Tuhan.
Karena kita tidak perlu butuh Tuhan, semuanya sudah ada di dalam diri kita. Ya. Tetapi satu sisi yang negatif dikatakan, jangan kami bawa di dalam kekurangan. Akhirnya dengan alasan kekurangan itu kami menjadi seorang pencuri, menjadi seorang penjahat. Ya. Tetapi di endingnya dikatakan, biarlah kita menikmati apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan iman, dua hal ini bisa menjadi nyata. Apakah iman kita ini akan berubah atau tidak? Ya, oleh karena sesuatu yang lebih di dalam diri kita atau sesuatu yang kurang di dalam diri kita. Ya. Kalau tadi dikatakan Paulus bersyukur iman yang dinyatakan oleh jemaat di Tesalonika karena dia kasihnya begitu melimpah kepada satu dengan yang lain. Artinya apa? Pekerjaan kasih kita ini pasti kita ini memberikan sesuatu kepada orang lain. Kalau kita ini mengasihi orang lain, berarti ada sesuatu yang dalam diri kita yang kita keluarkan, yang kita bagikan kepada orang lain. Ya. Itu secara automatically. Berarti ada yang keluar di dalam diri kita, ada yang kita korbankan di dalam diri kita, ketika kita menjalankan yang namanya kasih itu. Ya. Dikatakan bagaimana kasih itu tidak nyata, bagaimana kasih itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan orang lain kalau kita tidak pernah menunjukkan kasih itu kepada orang lain. Ya. Bagaimana kalau dikatakan, oh Pak Doni itu orang yang suka berbagi, dia memiliki kasih yang lebih. Nah, kalau saya tidak pernah berbagi, bagaimana orang bisa mengatakan saya adalah orang yang suka berbagi dan orang yang mengasihi sesama kami? Ya, itu tidak akan mungkin. Satu sisi iman ditunjukkan kasih melalui perbuatan yang dinyatakan, yang harus dikorbankan dari jemaat Tesalonika kepada orang lain. Tetapi satu sisi dikatakan di sini, iman dimegahkan ketika mengalami yang namanya penganiayaan dan penindasan. Ya. Satunya satu sisi dengan segala kelebihan kita bisa memberkati, menjadi kasih, tetapi satu sisi kita mengalami penganiayaan. Kira-kira kalau kita disuruh memilih, kita mau menikmati iman yang bertumbuh di mana? Iman yang memancarkan kasih atau iman yang mengalami penderitaan? Secara logika berpikir jasmani kita, kita inginnya adalah iman yang menikmati yang namanya bisa berbagi kasih. Makanya ada suatu quote mengatakan gini, Allah tidak pernah menuntut kepada kita dengan apa yang Tuhan mau beri kepada kita. Kalau Allah tidak memberikan terlebih dahulu kepada kita. Allah tidak pernah menuntut di dalam kehidupan kita kalau dia tidak pernah memberikan dahulunya kepada kita. Kalau kita tidak diberikan hidup, bagaimana Allah menuntut kita untuk mempersembahkan hidup ini? Tidak mungkin. Kalau kita tidak memiliki harta yang banyak, bagaimana Allah menuntut kita untuk kita memberikan persembahan yang banyak? Tidak mungkin. Karena Allah memberikan kita lebih dahulu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dengan yang apa Tuhan berikan kepada kita, kita bisa bagikan kepada orang lain. Itulah nilai kasih di dalam satu sisi. Dengan bagaimana kita bisa berbagi menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi bagaimana dengan kasih yang dikatakan kita mengalami penganiayaan, penindasan yang terjadi di dalam diri kita. Ya. Seperti tadi awal saya mengatakan, kita beberapa hari ini, beberapa minggu ini selalu mendengar berita di negara kita tentang yang namanya pengerusakan ya, tempat ibadah, penganiayaan ya. Kalau saya katakan penganiayaan sih kita belum melihat, cuma artinya pengerusakan tempat-tempat apa ini ibadah. Dan itu sebetulnya pun bukan tempat ibadah secara apa ini, secara resmi kalau kita boleh melihat. Nah, tetapi di sini penganiayaan dan apa penindasan yang dialami. Tetapi ketika saya coba belajar melihat latar belakang apa yang ada di dalam Tesalonika ini, ya, ternyata penganiayaan dan penindasan yang dialami oleh jemaat Tesalonika ini bukan dari kepercayaan lain, bukan dari agama lain. Tetapi kalau kita boleh melihat di dalam jemaat di Tesalonika ini ada dua golongan jemaat. Ya. Yang satu sisi adalah jemaat murni orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus, tetapi ada juga orang-orang non-Yahudi yang juga percaya kepada Kristus.
Ya. Orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus yang ada di dalam jemaat di Tesalonika ini, mereka masih punya kecenderungan untuk taat kepada pemerintah Romawi. Dalam tanda kutip, mereka masih mengagungkan yang namanya Kaisar Romawi pada waktu itu. Ya. Sehingga di dalam golongan ini sudah jelas sekali ada pergeseran. Ya. Yang satu murni adalah jemaat Yahudi, satu sisi satu adalah orang non-Yahudi yang sama-sama percaya kepada Kristus. Ya. Dan sedangkan di Tesalonika ini adalah daerah ibu kota Makedonia yang di bawah penjajahan daripada apa? Daripada Romawi. Ya. Secara logika di mana orang dijajah, orang yang sukunya lain, orang yang mengalami penjajahan pasti dia akan mengalami penderitaan. Dan inilah yang dialami. Makanya dikatakan satu sisi penganiayaan ini bukan timbul dari agama lain, tetapi dalam satu sisi mengalami penindasan dari sesama Kristen, tetapi memiliki pandangan apa? Pandangan yang lain. Ya, ini yang terjadi di dalam jemaat Tesalonika. Tetapi apakah di Indonesia ada hal seperti ini atau di negara tidak ada? Tetapi yang menjadi tantangan besar di dalam kehidupan kita adalah di dalam kekristenan kita sekarang ini adalah penganiayaan dan penindasan ini bukan berbicara secara physically, tetapi masalah apa? Masalah pengajaran, masalah doktrin. Ya. Kalau dulu kita sering mendengar perdebatan antara agama Kristen dan agama Islam, ya. Sekarang muncul lagi banyak di media sosial termasuk di Kupang, di media sosial Kupang. Itu muncul perdebatan tentang antara Katolik dan apa dan Kristen. Tetapi kalau kita juga boleh melihat lagi di dalam kekristenan sendiri pun saling berdebat juga, saling gontok-gontokan juga. Inilah yang kita alami hari-hari ini. Penindasan bukan berbicara masalah physically, ya. Penganiayaan bukan masalah, tetapi ini menjadi perpecahan, ya. Sama-sama Kristen tetapi saling berdebat, saling menyalahkan, ya. Akhirnya apa yang terjadi di dalam kekristenan kita hari-hari ini, ya. Kita tidak mengalami penganiayaan atau penindasan secara fisik sama yang dialami oleh apa? Oleh di dalam apa ini jemaat di Tesalonika. Tetapi hari ini secara teologi kita menjadi bingung. Ya, buktinya apa? Kalau kita mau contoh paling sederhana saja. Kalau kita pernah sekolah teologi, nanti ada tanya, Pak, baptisan yang benar tuh yang mana? Percik atau selam? Ya. Satu sisi, golongan ini mengatakan yang sah itu sesuai Alkitabiah itu selam. Yang ini percik. Muncul lagi, perpuluhan itu masih ada atau tidak ada? Sesuai Alkitab atau tidak sesuai Alkitab? Sekarang masih bisa memberikan persepuluhan atau tidak? Ya. Akhirnya kita menjadi orang yang bingung di dalam bergereja kita hari-hari ini. Dan akhirnya kita menjadi orang yang terkotak-kotak. Ya. Di dalam denominasi kita masing-masing. Nah, inilah bentuk, saya katakan, penindasan secara doktrinal. Ya. Secara apa ya, pengajaran. Kita punya Alkitab satu, kita punya keyakinan satu, tetapi muncul dengan pandangan yang berbeda dan saling serang satu dengan yang lain. Ya, kalau dulu yang namanya penindasan secara fisik, tetapi ini penindasan secara pengajaran. Ya, saling menyalahkan, saling menghakimi. Ini menjadi tantangan di dalam kehidupan kita bergereja hari-hari ini. Tetapi di sini menjadi wejangan di dalam kehidupan kita, menjadi nasihat di dalam kehidupan kita. Ya seperti tadi saya katakan, kalau kita sebagai seorang pemimpin agama, kita memahami bahwa motivasi tujuan kita adalah dengan konsep gembala yang dikatakan oleh Petrus tadi, dengan sukarela, dengan kehendak Allah, dengan pengabdian tinggi yang kuat. Bukan saya bangga kalau saya punya jemaat banyak, saya bangga kalau saya berhasil kalau saya punya kekayaan banyak, tidak. Tetapi inilah yang kita mau lihat, belajar di dalam kehidupan Rasul Paulus ketika dia menjadi seorang pemimpin gereja di jemaat di Tesalonika. Ya. Akhirnya kalau kita boleh melihat di ayat yang kelima, ya, di ayat yang kelima sampai yang ayat yang ke-10, di situ Paulus memberikan penjelasan, memberikan penguatan tentang penghakiman yang terjadi. Ya.
Mereka dikuatkan, semuanya kamu harus melihat tentang yang namanya kerajaan Allah itu. Paulus bukan mengajarkan yang namanya kebencian kepada mereka. Ya, namanya orang yang dianiaya itu pasti mengalami rasa benci kepada orang yang dianiaya. Itu secara logika, ya, secara jasmani kita. Tetapi Paulus tidak mengajar kepada itu, tetapi dia melihat tentang kerajaan surga, menguatkan daripada jemaat-jemaat Paulus apa ini jemaat-jemaat Tesalonika untuk bagaimana dia memiliki kasih, boleh melihat itu adalah panggilan di dalam hal kerajaan surga adalah seperti itu. Sama sih artinya kalau seperti katakan kita adalah mengikut apa nih memikul salib kita di dalam pelayanan kita. Dan itu yang Paulus apa ini ajarkan kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Tetapi kalau kita boleh melihat di ayat yang ke-11 dikatakan apa? Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan keberadaan untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Dikatakan apa? Kehendak Allah untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman. Di dalam penindasan, saya katakan, ya, tetap Paulus memberikan mendoakan jemaat di Tesalonika untuk terus mau tetap berbuat baik, ya, terus berbuat baik seperti tadi saya katakan. Satu sisi iman kita bertumbuh ketika kita bisa bersyukur menyatakan kasih kepada orang is oke kalau kondisinya oke ya kita bisa melakukan seperti itu. Tetapi ketika kita mengalami penganiayaan, ketika kita mengalami penindasan, bagaimana kita mau berpikir baik pasti ada rasa kebencian kepada orang-orang yang menganiaya kita. Tetapi Paulus memberikan doa supaya jemaat di Tesalonika tetap menyatakan berbuat baik, bahkan menyempurnakan daripada imannya itu. Ya. Kalau kita menunjukkan iman di dalam bentuk kasih yang artinya syukur kita dengan segala berkat yang dimilikinya, itu mudah sekali. Iman kita sempurna kalau ukurannya itu sangat mudah sekali. Tetapi kalau iman kita menjadi sempurna ketika kita masih menikmati yang namanya penganiayaan, menikmati yang namanya penindasan, dan kita masih stay dan masih kuat di situ, itu baru namanya kesempurnaan iman. Ya. Sulit sekali saya katakan. Sulit sekali. Tetapi inilah panggilan kita sebagai orang percaya. Satu sisi iman bertumbuh di dalam kasih. Satu sisi iman juga bertumbuh ketika kita mengalami penderitaan dan penganiayaan. Dan yang terakhir di ayat yang ke-12 dikatakan apa? Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di antara kamu. Ya. Bukan jemaat Tesalonika yang dimuliakan. Bukan jemaat Tesalonika yang menjadi kebanggaan, yang dibanggakan, yang ditinggal-tiga. Tetapi nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di antara kamu semuanya. Ya. Dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus kita. Bagaimana orang lain mengenal Allah kita? Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita hidup seturut rencana dan kehendaknya firman-Nya. Sehingga orang lain itu tahu bahwa Allah itu ada di dalam diri kita. Kita sulit untuk memberitakan Injil kepada orang-orang kepercayaan yang lain. Tetapi diri kita ini adalah ketika kita bisa menjalani, mentaati, dan hidup di dalam terang firman Tuhan, itu kita menunjukkan bahwa Allah ada. Dan mereka yang tidak percaya melihat Allah yang kita sembah melalui kehidupan kita. Biarlah apa yang dikatakan Yesus, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Itu menjadi poin penting di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mengatakan kamu adalah terang di gereja. Kamu garam di gereja tidak. Tetapi terang dan garam di dalam dunia ini. Dan itulah panggilan kita semuanya sebagai orang percaya. Iman bertumbuh di dalam kasih. Iman
bertumbuh juga di dalam penganiayaan dan penderitaan, dan iman kita menjadi sempurna. Biarlah perenungan kita pada malam hari ini memberkati kita, dan biarlah Allah Roh Kudus terus memberikan kekuatan, meneguhkan panggilan kita, dan menyempurnakan akan iman-iman kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Amin, amin. Thank you. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Ya, terima kasih Pastor Doni yang sudah membawakan firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, kita akan masuk diskusi. Saya berikan waktu kalau ada yang mau bertanya sebelum ditutup dalam doa oleh Pastor Doni. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang mau menambahkan?